Ya, shalom semua untuk seluruh keluarga ISAB Trinidad, dan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas untuk seluruh keluarga besar jemaat ISAB Trinidad. Dan saya percaya pada pagi ini dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dimanapun kita berkumpul, kita berada pada pagi ini, percaya bahwa setiap hati kita bersemangat, bahkan berkobar-kobar untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Meskipun pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana norma baru, berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya cara kita merayakan Natal. Tapi percaya bahwa dalam keadaan norma baru ini, arti ataupun makna Natal itu tidak akan pernah berubah. Bahkan kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita terang baru. Bahkan kita dari berpuasa mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamatnya datang menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamatnya datang menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel.
sekarang dan selamanya Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, Bapa yang berkuasa. Bahkan terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, pertolongan-Mu setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah Bapa yang sangat baik dan mengampuni kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, yang kami sembah melalui nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena ada kesempatan, peluang bagi kami untuk merayakan perayaan Natal di sidang Saibiter Intidan ini, meskipun hanya ibadah online. Berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelum ini, namun kami percaya bahwa dalam kejadian seperti ini pun nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan kami tetap merindukan, memperingati Natal terus menerus. Meskipun sukar bagi kami ataupun meskipun terhad bagi kami untuk merayakan Natal pada tahun ini, namun firman Tuhan itu tetap dapat kami nikmati
kasih Tuhan itu dapat kami nikmati terus-menerus. Terima kasih Bapa di surga. Perayaan Natal pada tahun ini kami serahkan dari sesi yang pertama sampai akhir daripada sampai selesai perayaan Natal pada tahun ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan, dan setiap jemaat Tuhan diberkati, mendapat terang baru, kekuatan baru, pertobatan baru di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulakan pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat merayakan Natal tahun 2020 bagi kita semua, dan selamat menyambut tahun baru 2021. Nah, pada tahun ini perayaan Natal sedikit berbeda daripada perayaan Natal sebelumnya. Namun kalau kita melihat dalam 2 Timotius bab 2 ayat 9, Rasul Paulus berkata, "Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu," kata Rasul Paulus. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian pun dengan keadaan kita sekarang ini karena COVID-19. Kita tidak dapat adakan kebaktian Natal, ataupun kita tidak dapat merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelum ini. Tetapi ada saja cara Tuhan sehingga firman Tuhan ataupun perayaan Natal tetap dapat kita laksanakan. Nah, sesuai dengan tema firman Tuhan sempena Natal tahun ini, yaitu menghargai kasih Allah. Menghargai kasih Allah, tema Natal kita pada perayaan Natal tahun ini, tahun 2020. Ini sudah terbukti berdasarkan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Menghargai kasih Allah, ataupun kasih Allah itu sudah dibuktikan, sudah terbukti di dalam ataupun berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Nah, maka itu saya membawa kita untuk memikirkan pendidik belajar takut paingkurah kepi kejadian dat Natal dia ataupun kelahiran Tuhan Yesus di, tetapi bagaimana respon kita? Saya membawa kita untuk memikirkan respon kita ataupun tindakan kita untuk menghargai kasih yang telah Allah berikan itu. Mari kita melihat dalam Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Dalam Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Nah, senang bacaanku. Ini berbicara tentang Zakius. Nah, Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, ini pembacaan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama. Bagaimana meresponi, ataupun apa tindakan, ataupun apa respon Zakius setelah dia melihat dan setelah dia mengenal Yesus Kristus. Nah, saya percaya bahwa jemaat Tuhan di sidang Trintidan ini sudah mengetahui, bahkan sudah kenal Tuhan Yesus Kristus yang telah membuktikan kasih-Nya berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Nah, apa tindakan ataupun apa respon kita? Bagaimana tindakan ataupun respon kita di dalam menghargai kasih Allah? Nah, yang pertama kita boleh pelajari di sini adalah kita boleh melihat dalam ayat 5 dan 6, yaitu menerima dengan sukacita. Oke, siapa yang kita terima? Yesus berkata, Zakius, aku harus menumpang di rumahmu. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Zakius. Dan dengan penuh sukacita Zakius menerima Yesus. Zakius segera turun. Dikatakan dalam pembacaan ini bahwa Zakius segera turun dari pohon ara yang dia panjat untuk melihat Yesus. Lalu menerima Yesus di rumahnya dengan penuh sukacita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak melihat latar belakang kita. Ya, sekali lagi, Yesus tidak melihat latar belakang kita. Ketika kita berdosa, Yesus lahir di dalam dunia. Oke. Ketika kita ataupun ketika manusia masih hidup di dalam dosa, Yesus datang ke dalam dunia. Dan jelas dalam pembacaan ini bahwa dalam ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak mempersoalkan kehidupan Zakius sebagai kepala pemungut cukai. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib ataupun dokter, tetapi orang yang sakit. Nah, saudara, Tuhan mau lihat respon kita. Tuhan mau lihat tindakan kita. Bagaimana penghargaan kita terhadap kasih karunia Allah. Itulah yang Tuhan mahukan, bukan latar belakang kita. Nah, persoalannya sekarang, yang menjadi persoalannya sekarang, kalau Yesus datang kepadamu ataupun kepada
kita secara pribadi, seperti Yesus datang dan berkata kepada Zakius, "Aku mau menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu." Apa respon kita? Apa tindakan kita? Kalau Yesus datang kepada kita secara pribadi, kalau Yesus datang kepada saya, ataupun kalau Yesus datang kepadamu secara pribadi dan berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Dalam arti kata yang lain, Yesus berkata kepada kita secara pribadi, "Aku harus menumpang di hatimu." Apa tindakan kita? Apa jawaban kita? Numan te kepesimbara. Sekira yati it di pihak Zakius. Apa tindakan kita? Tapi naik kesenanku Yesus Tuhan Yesus Kristus, jawablah itu sendiri secara pribadi di hadapan Tuhan. Apa responmu, apa tindakanmu, itu adalah hal yang perlu engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang pastinya Zakius menerima dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan tujuan tertentu, tetapi dengan gembira dan sukacita. Karena kasih Allah itu datang di dalam kehidupan Zakius secara pribadi, bahkan di dalam keluarga dia. Ini yang pertama yang kita boleh pelajari bersama-sama pada kesempatan ini, dalam sesi ini. Dan yang kedua, bagaimana respon kita ataupun bagaimana tindakan kita dalam menghargai kasih Allah. Yang kedua adalah pertobatan ataupun bertobat. Ayat 8. Kita boleh melihat dalam ayat yang ke-8. Zakius menyatakan atau membuktikan pertobatannya melalui tindakan. Bukan pertobatan sekadar ataupun setakat di mulut, sekadar kata-kata. Tetapi pertobatan yang dilakukan oleh Zakius itu disertai oleh tindakan, langsung dilaksanakan. Dikatakan dalam ayat 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini merupakan respon ataupun tindakan Zakius dalam menghargai kasih Tuhan. Merupakan penghargaan yang Zakius lakukan terhadap kasih Tuhan dalam pribadinya sendiri, dalam dirinya sendiri, bahkan di dalam keluarganya. Setelah mendengar tentang Yesus, setelah melihat Yesus, dan setelah mengenal Yesus, Zakius menerima dengan sukacita dan membuktikan pertobatan melalui tindakannya. Ramai orang yang selalu saja katakan ya. Ada putut iya. Iya napakasari da jawaban. Tetapi tindakan pertobatan mengecewakan. Tiap tahun merayakan Natal,
tiap tahun mendengar tentang Natal, merayakan bersama-sama tentang Natal. Tiap tahun rajin merayakan Natal. Tetapi persoalannya, Natal yang bagaimana? Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, asalakna poot pengertian tekau tentang Natal, tentang kasih karunia Allah, pinsalakna meriat cara tekau menghargai di Natal. Asalakna cara tekau untuk menghargai di kesianan de kinarahingan. May Jakius na po dia mengambil keputusan untuk membuktikan pertobatannya melalui tindakan. Tanda atau bukti ucapan syukur di Jakius karena kasih Allah merupakan penghargaan di Jakius terhadap kasih karunia Allah. Nah, dua hal yang kita telah pelajari bersama, bagaimana respon atau tindakan kita dalam menghargai kasih Allah. Tapi naik kesiananku isong Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi menghargai kasih Allah itu adalah perkara yang sangat-sangat berat bagi saya secara pribadi. Menghargai kasih Allah itu, membalas kasih Allah itu bukan mudah. Itu bukan hal yang boleh kita bayar dengan harta kekayaan kita. Tidak dapat dibayar dengan separuh dari harta milik kita, ataupun semua harta milik kita pun tidak dapat membayar, menghargai kasih Allah itu. Cara pribadi itu sangat berat untuk dilakukan bagi saya secara pribadi. Kalau contohnya kita ada 2 kereta, separuh daripadanya itu kita berikan sebagai tanda penghargaan kepada kasih Tuhan. Kita berikan kepada orang miskin. Sekira araat apat kerita takau, 2 daripadanya kita berikan sebagai tanda kita menghargai kasih Allah. Itu merupakan suatu hal yang berat. Tetapi itu belum dapat membayar, belum dapat menghargai, belum dapat membalas kasih karunia Allah. Sekiranya araat isa awalay tako, kita memberikan separuh daripadanya, sampapas ditualay tako, diberikan kepada orang miskin, itu sudah cukup berat bagi kita. Tetapi perlu kita sadar bahwa itu belum cukup untuk menghargai kasih Allah. Itu belum cukup untuk membalas, untuk membayar kasih yang sempurna, kasih yang besar yang diberikan oleh Allah bagi kita. Nah, cara pribadi menghargai kasih Allah itu sangat-sangat berat. Itu menuntut suatu pengorbanan yang tinggi. Nah, persoalannya sekarang, setinggi mana penghargaanmu kepada kasih Allah? Sejauh mana engkau dapat menghargai, membayar, membalas kasih Allah itu? Dapatkah itu menghargai kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang besar? Sebab di tempinai kesiananku Tuhan Yesus Kristus,
hargailah kasih Allah itu dengan kehidupan kita sepenuhnya. Bukan hanya setekat harta benda kita yang kita pergunakan untuk membuktikan bahwa kita menghargai kasih Allah, tetapi seluruh keberadaan kehidupan kita, serahkanlah itu kepada Tuhan. Sampai sini firman Tuhan yang kita boleh pelajari dalam sisi ini. Jumpa lagi di sisi yang kedua, ketiga, dan keempat. Sekian, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online sesi pertama perayaan Natal pada tahun ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama berbicara tentang bagaimana respon dan tindakan kami untuk menghargai kasih Allah yang begitu besar. Tolong kami Tuhan supaya kami ada hati seperti hati Zakius yang menghargai kasih Allah dengan penuh sukacita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat dengan penuh sukacita, dan memiliki pertobatan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan harta miliknya. Dan kalau ada kesalahan, dosa yang diperas, dilakukannya melalui mengugut ataupun memeras, Zakius berjanji untuk menggantikannya itu 4 kali lipat. Tolong kami Tuhan supaya kami ada hati seperti Zakius. Kami sadar, kami mengakui di dalam menghargai, dalam membayar, dalam membalas kasih Allah itu sangat berat bagi kami. Tetapi pakailah keseluruhan keberadaan kehidupan kami ya Tuhan. Selama kami masih hidup, Tuhanlah yang menjadikan kami sebagai alat Tuhan untuk melaksanakan apapun pelayanan-pelayanan yang Tuhan mau percayakan kepada kami. Hanya itu yang kami mampu untuk lakukan, untuk menghargai, untuk membalas, untuk membayar kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kasih Roh Kudus untuk semuanya ini. Kami mengakhiri kebaktian online perayaan Natal sesi yang pertama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.